wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Prima Siahaan dengan 3 NIM terakhir 094. Saya dari Prodi Agribisnis 2019. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan magang MBKM yang saya ikuti dengan mitra PTPN 12 Kebun Teh Wonosari Afdeling Gebuklor. Berikut cuplikan video kegiatan yang saya ikuti di sini. Selamat menyaksikan. Tujuan dari adanya magang MBKM ini adalah untuk mengasah hard skill maupun soft skill, problem solving dalam dunia lapang, dan menyiapkan mentalitas dalam dunia kerja sebagai salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari magang MBKM ini yaitu mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran yang telah diperoleh selama perkuliahan, baik itu akademik maupun non-akademik, sehingga mahasiswa nantinya siap untuk terjun langsung dalam dunia kerja. Kegiatan magang MBKM di PTPN 12 Kebun Teh Wonosari yaitu kegiatan di kebun, kegiatan di pabrik, dan kegiatan di agrowisata. Adapun kegiatan di kebun yang kami lakukan seperti pengendalian hama dan penyakit, pupuk lewat daun, pupuk lewat tanah, penyiangan kimiawi, penyiangan manual, pangkas mesin, perempesan, pembuatan lorong, petik mesin, petik manual, penggarukan, dan administrasi afdeling. Adapun kegiatan selama turun lapang di pabrik terdiri atas 6 penggal proses, yaitu penerimaan pucuk, pelayuan, penggilingan, sortasi, pengemasan, dan kaptester organoleptik. Yang pertama adalah penerimaan pucuk. Dalam penggal proses ini, pucuk teh terlebih dahulu ditimbang sebelum menuju penggal proses berikutnya. Yang kedua adalah pelayuan. Pada penggal proses pelayuan, terdapat alat yang dinamakan withering truck sebagai tempat pelayuan pucuk teh. Penggal proses ketiga adalah penggilingan. Pada proses ini, banyak melibatkan mesin-mesin canggih. Dalam penggal proses ini juga terdapat proses oksidasi enzimatis dan pengeringan. Yang keempat adalah sortasi. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan teh sesuai dengan kelas mutunya. Pada bagian ini diambil sampel mutu teh untuk diuji, dan yang kelima adalah pengemasan. Dalam proses ini juga diambil sampel untuk kemudian diuji mutunya. Yang terakhir adalah cup tester. Pada bagian ini dilakukan pengujian mutu teh dari penggal proses sortasi dan pengemasan. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan di agrowisata yaitu membantu mengemas teh di tea house, menjaga loket masuk agrowisata, loket kolam renang, menjaga booth, checkpoint, dan membuat konten Instagram untuk agrowisata. Mahasiswa juga sering sekali membantu jika ada acara tertentu seperti acara reuni, festival, dan acara besar lainnya yang dilaksanakan di agrowisata. Kendala-kendala yang terjadi pada saat kegiatan magang di PTPN 12 Kebun Teh Wonosari adalah yang pertama, kegiatan di kebun, di Afdeling Gebuklor. Untuk bahasa sehari-hari mandor dan pekerja adalah bahasa Jawa. Oleh karena itu, terkadang mahasiswa kurang mengerti apa maksud perkataan yang disampaikan sehingga terjadinya miskomunikasi. Yang kedua, topografi. Dikarenakan medan yang terjal dan licin menghambat mobilitas kendaraan dan pekerja. Selain itu, saat musim hujan akan menghambat pekerjaan, sedangkan saat musim kemarau tanaman teh akan mudah rusak. Selanjutnya, kendaraan. Terkadang truk yang digunakan untuk mengangkut hasil panen sering rusak sehingga pengiriman pucuk teh ke pabrik akan tertunda dan akhirnya tidak efektif. Yang kedua, kegiatan di pabrik. Tidak kondusif karena penyampaian materi dari mandor kepada mahasiswa terganggu karena tertutupi oleh suara bising dan terganggu karena adanya suara mesin yang cukup keras. Selanjutnya, membedakan hasil olahan teh juga sulit karena ada banyak jenis olahan teh yang dihasilkan dan cukup sulit untuk membedakan antara mutu satu dengan mutu yang lain. Contohnya warnanya, teksturnya, dan rasa yang cukup sulit untuk dibedakan jika belum terbiasa. Yang ketiga, agrowisata. Untuk pengunjung, beberapa kali kasus pengunjung yang merasa harga tiket masuk tidak sesuai menurut mereka. Selain itu, saat pengecekan pengunjung, mahasiswa juga sering merasa kewalahan karena rombongan pengunjung yang datang sangat banyak.
Mata kuliah yang saya ambil di kegiatan magang MBKM dengan mitra PTPN 12 Kebun Teh Wonosari meliputi diseminasi Merdeka Belajar, pengembangan komunikasi, reporting skill, teamwork, analisis pemasaran hasil pertanian, implementasi manajemen usaha tani, dan analisis pertumbuhan tanaman. Pengembangan komunikasi yang saya lakukan di magang ini yaitu saya berkomunikasi dengan astan, mandor besar kebun dan pabrik, akstekpol, pekerja maupun pengunjung. Komunikasi yang sering dilakukan di tempat magang yaitu berkomunikasi dengan mandor karena seluruh informasi utama yang didapat berasal dari mandor. Untuk kendala komunikasi yang ada yakni terkendala dalam bahasa karena bahasa yang digunakan di lapang oleh mandor kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, sedangkan beberapa mahasiswa ada yang tidak bisa berbahasa Jawa. Selanjutnya reporting skill pada kegiatan magang. Keseluruhan data yang didapat selama kegiatan lapang di perkebunan teh Wonosari adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui observasi secara langsung dan hasil wawancara serta evaluasi bersama mandor kebun dan astan pada kegiatan kebun dan pada kegiatan pabrik dievaluasi oleh mandor besar dan akstekpol. Dan data tersebut berupa dokumentasi, kegiatan, mekanisme kerja, program kerja, indeks prestasi kerja, kendala pelaksanaan program kerja, dan rencana kerja di periode selanjutnya. Untuk data sekunder dari pembacaan buku instruksi kerja dalam setiap kegiatan penggarap proses di pabrik. Pada mata kuliah teamwork, banyak kegiatan yang memerlukan kerjasama tim saat kami mengikuti kegiatan magang. Misalnya saat sortasi hasil pemetikan, kami harus bekerja sama dengan sesama peserta magang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Selanjutnya pada mata kuliah pemasaran hasil pertanian. Selama kegiatan magang, kami juga mempelajari kegiatan pemasaran hasil pertanian komoditas teh. Teh yang diproduksi dari kebun Wonosari, Gunung Gambir, dan Kertowono akan diolah menjadi teh di pabrik teh Wonosari hingga tahap pengemasan. Setelah itu, teh akan dipasarkan melalui beberapa saluran yang berbeda. Teh dengan mutu 1 akan dipasarkan ke luar negeri, teh dengan merek Rolasti akan dipasarkan melalui toko di sekitar agrowisata Wonosari, dan teh dengan merek Santun akan dipasarkan pada pengunjung melalui loket agrowisata. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati teh melalui tea house dan Arjuna Geopark di kawasan agrowisata. Bahan baku teh hitam tanpa merek juga dipasarkan pada pabrik olahan minuman teh seperti teh pucuk dan Sariwangi. Selanjutnya, capaian pada mata kuliah implementasi manajemen usaha tani ini meliputi yang pertama, di lapangan saya juga belajar untuk menetapkan varietas tanaman teh dan target produksinya baik di kebun dan pabrik. Kemudian, saya melakukan pengendalian OPT dan gulma, kebutuhan pupuk, dan mengelola pemenuhan persyaratan pemeliharaan tanaman teh. Kemudian, saya juga belajar menetapkan waktu dan cara panen teh dengan benar sesuai kondisi pucuk teh serta mencatat dan mengevaluasi hasil panen teh di kebun. Di lapangan, saya juga belajar mengkaji dan mengelola atau menggunakan peralatan mesin dan alat yang digunakan dalam pemeliharaan dan panen pucuk teh. Kemudian, saya juga belajar membuat rencana strategi operasional usaha tani, belajar memberikan evaluasi kinerja pekerja di kebun. Dan yang terakhir, saya belajar menerapkan operasional pengendalian modal, pengeluaran dan biaya, penyusutan dan risiko, serta penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian untuk analisis pertumbuhan tanaman pada mata kuliah ini, saya di lapangan belajar menjelaskan variabel pertumbuhan tanaman, peran genetik, dan lingkungan terhadap keragaman tanaman teh serta mengenali penyakit hama dan gulma di kebun. Saya juga melakukan pengamatan dengan teman-teman dengan pengamatan destruktif dan non-destruktif untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman teh, dan pengamatan yang saya lakukan di dalam 3 hari sekali. Di lapangan saya juga melakukan kegiatan dalam pengambilan sampel percobaan yang saya gunakan untuk pengamatan dan diidentifikasi bagaimana pertumbuhan pucuk seperti pucuk P+1, P+2, P+3, kuku macan, K+1, K+2, dan lain-lain. Hal ini saya lakukan sebagai kegiatan untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan tanaman pucuk teh dan bagaimana pengaruh lingkungan, suhu dan temperatur udara terhadap tanaman teh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.